sudah menikah, ambillah. Maaf, ibuku telah merepotkanmu. Setiap bulan aku akan mentransfer 1 juta sebagai kompensasi. Kamu di sini untuk apa? Ini adalah ruang pernikahannya dan dia. Ini pertama kalinya bagiku. Tentu saja aku harus melakukannya bersamamu. Kau menjawab telepon terlebih dahulu. Halo, ada apa? Suamiku, aku baru saja pergi ke pasar. Pilih sesuatu yang kau suka. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan menutup telepon. Saat aku melihat mainan ini nanti, aku yakin aku akan sangat senang. Nenek, ini permata kelas atas. Jika ibuku tidak sakit parah, aku tidak akan menjualnya. Ini dia, kamu jual 5 juta. Kau sangat berbakti, aku akan membelinya. Jangan membelinya, kau akan menipu orang lagi. Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Kyotin Enhi, jika kamu tidak pergi, aku akan benar-benar memanggil polisi. Oke, kamu tunggu, kau seperti menyumbangkan uang. Di masa depan, jangan percaya apa yang dikatakan orang lain. Ada banyak penipu di luar sana. Oke, terima kasih. Saat ini tidak banyak orang yang sebaik dirimu. Apakah kamu punya pacar? Izinkan aku memperkenalkan anakku kepadamu. Aku punya tunangan. Sayang sekali, apa yang kalian berdua lakukan? Kyotin Enhi, kau kembali pada waktu yang tepat. Aku lelah berpura-pura menjadi saudara dekatmu. Van Le, cepat usir dia. Ini adalah rumah pernikahan yang ayahku persiapkan untukku. Jika kamu ingin pergi, kamu harus pergi. Van Le, ada yang tidak beres denganku. Dia tidak bersalah. Keluar. Di dokumen real estate, nama Van Le tertulis. Kamulah yang keluar. Investor sebenarnya dari rumah ini adalah aku. Jika kamu ingin rumah itu menjadi milikmu, kau hanya perlu melalui prosedurnya saja. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Ini hanya kegembiraan sesaat. Pertarungan telah usai. Biarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Nyonya tua, cepat telepon putramu. Anakku, datang dan selamatkan aku. Jika tidak, maka aku akan celaka. Aku beri waktu 1 jam. Bawa 10 juta. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat menyakitkan. Apakah aku mengatakan itu? Terlihat lebih nyata dari sebelumnya. Jangan terburu-buru. Jangan sampai ketahuan. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku sudah melaporkannya ke polisi. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, segera lepaskan dia. Ada apa denganmu? Aku dipukuli oleh mantan pacarku. Jangan khawatir tentang ini. Ayo pergi dari sini. Senang rasanya mengucapkan selamat tinggal. Izinkan aku memperkenalkan seseorang kepadamu. Lihat anakku. Dia sangat tampan. Itu berarti aku setuju. Apa yang kamu setujui? Jadilah menantu perempuanku. Tante, tidak baik masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ayo keluar. Tidak apa-apa, aku di sini. Kau sangat tampan. Aku tidak tahu apakah aku menyukainya. Maaf. Kami tidak bermaksud datang ke sini. Sekarang aku akan membawanya. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kemarilah, Bibi. Jangan katakan itu. Bibilah yang salah. Kita tidak bisa menyinggung perasaan orang. Dia yang menduduki posisi tinggi seperti itu. Semua ini memang salah anakku. Bibi, pria macam apa dia? Kau harus memanggilku ibu. Aku akan tinggal di sini malam ini. Besok, pergilah bersaksi bersama anakku. Menikah itu wajib. Kalau tidak, kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Oke, aku akan menikah. Ibuku telah menimbulkan masalah untukmu. Setiap bulan aku akan mentransfer 1 juta sebagai kompensasi. Jika itu tidak cukup, ingatlah untuk memberitahuku. Apakah cukup 1 bulan 1 juta, atau kau ingin 2 juta? Ayah, aku tidak berpikir baik sebelumnya. Rumah yang ditinggalkan ayahku, bahkan tidak sebanding dengan gaji 2 bulan keluarga lo. Bagaimana menurutmu? Berpikir untuk melakukannya untukmu. Apakah aku perlu melakukan sesuatu? Memegang uang sebanyak itu memang agak memalukan. Atau haruskah aku mengambil pekerjaan membersihkan seluruh villa? Aku juga tahu cara memasak. Aku tidak perlu kamu melakukan apapun. Dia adalah wanita mulia, bukan pengasuh anak. Tuan Luke, kalau begitu bolehkah aku pergi bekerja? Aku tidak ikut campur dalam urusan pribadimu. Selain itu, jika kamu memerlukan bantuan, katakan saja. Jadi aku pergi dulu. Pak, kamu jelas tahu kalau cerita itu palsu. Mengapa kamu masih setuju untuk menikah? Jarang sekali ada yang menjalin hubungan dengan ibunya. Dan sekali lagi, dia cukup menggemaskan. Keluarga Luke akhirnya memiliki perempuan. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Dia seharusnya merasa beruntung. Jika sesuatu terjadi padaku, kau dan Chow Van Le tidak akan bisa melarikan diri. Minggir. Apa yang kamu lakukan di Lukti? Posisi yang kau lamar adalah sekretaris eksekutif. Mengapa kamu tidak bercermin dan melihatnya sendiri? Apakah kamu layak berdiri di samping presiden ke-6? Kamu berani memukulku, apalagi mengejarku sampai ke sini? Aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan usaha. Aku bertanggung jawab atas sumber daya manusia. Apakah dia ditakdirkan menjadi sekretaris jenderal? Pergilah. Dia menyalahgunakan kekuasaannya seperti itu. Apakah Tuan Luke tahu? Bagaimana jika kamu tahu? Presiden Luke memilihku untuk menjadi direktur sumber daya manusia. Kamu ini apa? Mungkinkah Jenderal Luke akan memecatku karena kamu? Jika ada masalah, katakan saja padaku. Presiden Luke,
Maukah kamu memecat Direktur Sumber Daya Manusia karena aku? Bagaimana orang desa sepertimu bisa menelpon Tuan Luke? Di mana kamu menemukannya? Jujur saja Pak Luke, aku ingat tertulis di lamaran rekrutmen. Posisi Sekretaris Lukti merupakan posisi yang kompetitif. Namun hari ini, ketika aku pergi untuk wawancara, aku menemukan seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Pilih kandidat secara langsung. Kau datang ke Luke City untuk wawancara. Apakah kamu ingin menjadi sekretaris pribadiku? Aku seorang Direktur Sumber Daya Manusia. Chow Fan Le. Aku mohon, cepat pecat aku. Jika dia terlambat 1 detik, dia akan sangat menyesal atas cerita palsu Kye Tin En Hee. Lakukan saja apa yang dia mau. Nyonya, Jenderal Luke memberitahu kami, bahwa apapun yang ingin kamu lakukan, kami akan berusaha mengabulkannya. Apakah kamu ingin mencoba wawancara? Dengarkan baik-baik, aku bukan wanita yang baik hati. Perlakukan saja aku seperti pelamar biasa. Tidak apa-apa, aku bisa pergi ke wawancara sendiri. Jika ada masalah, silakan hubungi aku. Kye Tie Kam, aku pergi dulu. Halo semuanya, aku sekretaris baru, Kye Tin En Hee. Aku tidak menyangka kau akan menjadi orang seperti itu. Wakil sudah punya anak perempuan berusia 3 tahun. Namun hal itu juga menghancurkan kebahagiaan keluarga. Sungguh tidak tahu malu.